Dan terus juga tantangannya ternyata kalau kita lihat dari surveinya BPS, Oke. di tahun 2023 itu 30% perceraian masalahnya adalah finansial. Lagi-lagi masalahnya adalah gimana caranya kita mikirin cinta dulu yang itu di tangga ketiga, sedangkan di tangga pertama aja kita nggak tercukupi untuk sandang pakan papan. Pasti Kak Reza juga banyak kan temennya kayak, Reza minjem uang dulu dong 1 juta, anak gue belum beli susu. Pasti banyak kan kayak gitu. Ada. Ternyata ketika menikah di usia yang udah tepat atau agak delayed lah, agak delayed setelah udah terpenuhi kebutuhannya itu, ternyata tuh gejala depresinya menurun. Selamat datang di Bicara Uang bersama Reza Al-Kadri, di mana kita akan membahas topik-topik yang berhubungan seputar keuangan dan kehidupan sehari-hari. Kali ini kita udah kedatangan seorang narasumber yang namanya adalah Dea Lisya, yaitu adalah seorang pegawai pegadaian. Halo. Halo Kak Reza. Panggilannya Dea. Dea. Oke. Ini seorang pegawai pegadaian, kita ajak ke sini untuk ngobrol, tapi tema obrolannya adalah nikah dulu atau mapan dulu. Kenapa dari omongan soal pernikahan, tapi ada hubungannya sama pegadaian dan finansial? Karena faktanya banyak pasangan-pasangan yang sudah menikah dan mereka harus mensekolahkan aset-aset mereka untuk kebutuhan keluarga. Fakta nggak? Fakta. Bener banget. Tapi sebelum kita mulai obrolan soal topik kali ini, mungkin kamu bisa cerita sedikit nggak sih peran dari Dea sendiri di Pegadaian itu sebagai apa dan background story-nya? Halo, selamat pagi sahabat Mega Aset. Nama saya Dea Lisya. Oke. Terus juga background pendidikan aku S1 Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Oke. S1 Hukum Universitas Terbuka. Oke. S2 Hukum Bisnis di UGM. Wah, banyak gelarnya. Ya. Jadi gelarnya sebenarnya apa aja? SIP, SHM. Ya tinggal nunggu sidang nih, doain ya sahabat Mega Aset. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Makasih Kak. Terus? Kemudian untuk saat ini aku berperan sebagai asisten manajer di Departemen Komunikasi dan Literasi di PT Pegadaian. Oke. Untuk job desa itu sendiri sih terkait komunikasi dan publikasi ya, tapi tetap di seputaran CSR. Oke. Itu field aku. Terus juga saat ini sibuk dalam organisasi BUMN Muda sama Serikandi BUMN. Oke. Jadi punya kegiatan yang sangat padat nih, dari mulai kuliahnya, pekerjaannya, sampai organisasinya. Nah, kita ngomongin soal tema ini nih, nikah dulu atau mapan dulu. Pandangan kamu sendiri nih soal topik ini, sebenarnya kamu ada tim yang mana? Nikah dulu atau mapan dulu, dan seberapa penting nih topik ini dibahas? Kalau misalkan ini pendapat aku pribadi ya Kak Reza. Iya, disclaimer ya, ini pendapat pribadi ya. Pendapat aku pribadi, aku tidak mewakili mewakili instansi manapun. Oke. Ya kalau menurut aku sih lebih baik mapan dulu sih Kak. Oke. Kenapa mapan dulu nih? Karena saat ini kan inflasi makin tinggi. Harga emas tahun 98 itu cuma harga ciki misalkan di saat ini. Terus habis itu sekarang harga emas tuh udah sampai 1.400.000. Iya, udah 1,5 juta ya. Gapnya jauh banget. Dan dengan inflasi yang tinggi banget itu kan harga juga semakin meningkat. Biaya hidup semakin tinggi. Untuk sekolah semakin mahal. Terus tuntutannya kan makin tinggi, tapi kita juga tetap dituntut work life balance-nya mana nih kayak gitu. Jadi kayak kita mau hustling culture yang kayak kerja keras tapi kita kok gak istirahat ya kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di sosial media kan sekarang makin gila ya sosial media, kayak oh dia umurnya baru 20 tahun atau baru 25 tapi dia udah gelarnya profesor atau kayak sekolahnya udah di Oxford atau di Stanford. Terus juga punya rumah di Menteng, mobilnya Ferrari misalnya yang kayak gitu. Kan itu kayak sebenarnya agak nonsens ya, dan gak semua orang bisa kayak gitu, apalagi di usia muda harus targetnya kayak gini. Dan dengan hal kayak gitu bikin ini juga di lingkungan aku ya, jadi kan orang-orangnya pada kayak buru-buru banget, jadi rushing kayak aduh kayak harus nikah juga deh, ini dia udah sukses dan dia udah punya anak juga, padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu. Karena si keburu-buruan ini aku ngerasa emang topiknya penting banget sih Kak. Nah tapi kalau itu kan dari pengalaman pribadi nih, tapi sekarang dari pengalaman ketika sudah bekerja, terus mengemban pendidikan juga, ketemu sama banyak orang gitu ya, apalagi ketemu banyak sama customer di luar sana gitu ya. Menurut pengalaman kamu sendiri nih ya, tren masyarakat sekarang tuh sebenarnya gimana? Yang menikah dulu atau menikahnya tunggu udah mapan secara finansial? Kalau aku lihat sebenarnya masih banyak yang memilih menikah sih. Karena mungkin ini karena aku kerja di Pegadaian juga ya. Jadi kan
masih banyak orang yang kayak gadai barang dulu atau apa kayak gitu. Terus orang-orang yang datang udah tua sih, justru orang-orang itu udah tua dan itu untuk biaya nikah anaknya biasanya. Karena anak saya mau nikah nih, uangnya masih kurang segini, masih belum cukup. Jadi dari anak-anak mudanya sendiri yang memutuskan untuk menikah, sampai orang tuanya yang ngurusin anaknya yang mau nikah, itu semuanya banyak yang dalam tanda kutip harus mengeluarkan asetnya untuk bisa mendapatkan uang untuk bisa menikah. Berarti masih banyak orang-orang di luar sana yang memikirkan ya udah nikah dulu, nanti rezeki akan muncul dengan sendirinya sembari kita berusaha kembali. Tapi kalau dari kamu sendiri nih ngelihat hal ini ya, sebenarnya ada nggak sih kerugian atau keuntungannya deh? Kita ngomongin keuntungannya dulu, baru abis itu kita ngomongin kerugiannya ya. Nikah duluan sebelum mencapai kestabilan finansial. Kalau misalkan untuk tim yang nikah dulu, manfaatnya itu pasti yang utama, kata-kata yang aku dengar, umurnya nggak mau jauh sama anak. Oke. Mau deket, jadi masih bisa relate kan. Kayak mereka misalkan main Roblox, kita masih bisa nih main Roblox bareng sama anak. Tapi kan mahal. Terus masih banyak yang kayak gitu kan. Terus umur masih dekat. Terus juga kalau misalkan secara biologis juga memang disaraninnya itu kan udah banyak banget jurnal yang menyebutkan emang kalau misalkan perempuan umur di antara 21 sampai 35 itu yang masih tahap aman. Di atas itu kan cenderung berbahaya untuk fisik juga. Entah untuk keguguran, kandungannya bisa lebih lemah. Dan itu nggak cuma berlaku di cewek juga, dan di cowok itu juga berlaku juga. Iya. Jadi kalau misalkan cowok itu udah di atas 30 tahun, testosteronnya kan menurun sekitar 1%. Benar. Iya, dan itu kan bikin reproduksi juga lebih susah sebetulnya untuk memiliki keturunan. Jadi ya manfaatnya itu sebenarnya kan lebih aman. Secara kesehatan, secara kesuburan juga tadi udah di-mention. Tapi kalau gitu kerugiannya? Sebenarnya kalau misalkan keluarin aja. Boleh. Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau misalkan kerugian itu lebih pasti cenderung banyak orang-orang yang udah nggak apa-apa deh, nikah aja dulu. Nikah tuh nanti kamu asik, kamu didukung sama suami kamu, kalau kamu mau sekolah lagi mau sampai S3 nggak masalah. Ada temennya, kalau misalkan kamu lagi ngerjain disertasi bisa disuapin kalau lapar. Tapi kan nggak melulu kayak gitu sebetulnya. Agak bahaya juga kayak jangan terlalu bergantung sama orang gitu. Betul. Ya. Dan terus juga tantangannya ternyata kalau kita lihat dari surveinya BPS, di tahun 2023 itu 30% perceraian masalahnya adalah finansial lagi-lagi. Dan kalau misalkan untuk post COVID juga, selama kita COVID itu tingkat ada juga jurnal yang menyebutkan kalau tingkat perceraian itu meningkat 5% di Indonesia, dan 5%-nya itu juga karena masalah PHK karena itu. Finansialnya juga berarti ujung-ujungnya. Karena mereka kena PHK kan. Terus jadi berantem, udah bercerai. Itu kan masalah. Jadi kayak maksudnya mapan itu kan nggak melulu tentang finansial sebetulnya, bisa juga mental. Udah cukup juga, nggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang belum, kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita balik nih, keuntungan dan tantangannya kalau menurut kamu sendiri gitu ya, menunggu mapan dulu baru akhirnya menikah. Aku mau nyebut satu teori dulu, boleh gak? Boleh, silakan. Ya, jadi kalau misalkan menurut aku teori yang relevan itu ada nih, teorinya Maslow yang hierarchy of needs. Jadi kan kalau misalkan dalam kehidupan manusia itu pertama kita harus penuhin basic necessities dulu kan. Ya umum lah, nomor 1 sandang, pangan, papan. Betul. Terus yang kedua kita baru penuhin settlement, kayak gue udah ngerasa cukup fulfill nih, terus habis itu gue mau hidup gue lebih stable, lebih aman kayak gitu. Terus yang ketiga kita baru bisa mikirin kayak perasaan, gue nyaman di sini, terus gue butuh cinta nih dalam hidup gue kayak gitu. Terus yang keempat baru dia membutuhkan respect di situ. Itu kan berarti dia udah mulai fulfill 1, 2, 3-nya. Terus keempat dia butuh respect, dan yang kelima yang terakhir itu finalnya dia baru dapat self actualization, dan dia bisa kayak gue pokoknya udah cukup on nih, top of the world lah kalau misalkan ada 5 itu. Masalahnya adalah gimana caranya kita mikirin cinta dulu yang itu di tangga ketiga, sedangkan di tangga pertama aja kita nggak tercukupi untuk sandang, pangan, papan. Pasti Kak Reza juga banyak kan temennya kayak, Reza minjem uang dulu dong 1 juta, anak gue belum beli susu. Pasti banyak kan kayak gitu. Ada. Pasti ada. Anak gue belum beli popok, Reza. Ya Allah. Itu relatable banget mungkin sama kakak-kakak. Ada. Dan kalau misalkan kayak gitu belum terpenuhi kan
mereka misalkan belum cukup juga untuk sekolahnya, masih pengen, aduh aku pengen masih lanjut S2. Misal. Terus tapi yaudahlah nggak apa-apa nikah dulu. Ternyata di perjalanan menikah dia punya anak. Otomatis kan yang diotomatin anaknya dulu. Fokusnya ke anak. Iya, jadi mau S2-nya ternyata kayak aku udah mikirin anak dulu deh dia. Aku kayaknya belum mampu mikirin, dan ketika dia ngerasa anaknya udah cukup besar, seperti yang dia bilang, nunggu anak besar, tapi ternyata pas anaknya udah cukup besar, ada lagi kebutuhannya dan dia udah keburu tua untuk melanjutkan pendidikan yang sebenarnya dia pengen, tapi dia jadi nggak mampu kejar lagi gitu. Dan ada juga yang aku baca juga, ada jurnal judulnya Better Marry Late than Early. Itu jurnal itu membahas tentang ternyata ketika menikah di usia yang udah tepat atau agak delayed lah, agak delayed setelah udah terpenuhi kebutuhannya itu, ternyata tuh gejala depresinya menurun, less depressed. Dan untuk ibu-ibu yang baru pertama kali punya anak, untuk kayak postpartum depression kayak gitu atau baby blues itu juga menurun ketika dia udah mature, karena udah nggak ada pemikiran. Di yang aku baca itu udah nggak ada pemikiran kayak aduh gue nggak punya duit nih untuk lahiran nanti, gimana nih masih kurang, aduh asuransi nggak cover yang kayak gitu. Jadi ketika mereka emang udah, ya nggak ada salahnya kan sebenarnya kita undur sedikit untuk kayak mengejar necessities kita dulu gitu kalau menurut aku. Berarti kalau ngelihat dari sini banyak yang masih kita pelajari. Salah satunya adalah ya persiapan tuh adalah hal yang penting banget kan. Makanya kalau kita ngomongin soal pertimbangan nih, apalagi buat pasangan-pasangan muda, kalau dari Dea sendiri ya bisa ceritain, ada nggak sih yang perlu dipertimbangkan nih ngomongin soal aspek finansial sebelum memutuskan untuk menikah? Kalau kita awal nikah kan pasti yang pertama kita mau pikirin budget untuk nikah dulu kan. Pesta nih. Udah gitu umumnya kan desire kita itu sebenarnya bukan bener-bener desire kita, tapi ada keinginan orang tua, keluarga, kayak temanku ada nih di dalam waktu dekat yang mau nikah, terus dia mau ngundang 800 orang. Tapi kayak aku juga sampai kaget mau bikin acara di mana, maksudnya kita di Jakarta mau bikin acara di mana untuk 800 orang yang budgetnya masuk untuk umur sekitaran masih umur segini. Terus pertanyaan kedua, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Dan kayak tapi keluarga kita tetap bilang, tapi tuh keluarga gue mau ngundang si ini, pokoknya dia sebutin, dan itu pokoknya orang-orang yang nggak bisa di skip. Di total sampai ratusan kayak gitu. Wah gimana caranya kan? Itu kan, jadi kan sebelum nikah juga tetap harus kita samain persepsinya nih antara si cowok, si cewek, keluarga si cowok, keluarga si cewek yang mau diundang berapa, budgetnya berapa. Dan kadang kan orang tua, nggak semua orang tua open minded juga yang aduh aku tuh nggak punya uang gitu. Kalau misalkan emang mama papa mau ngundang teman-teman mama papa, ya udah kasih aku uang, tapi orang tuanya pun nggak punya uang juga. Jadi kan kita kayak banyak banget orang zaman sekarang yang emang stuck kayak sandwich generation juga kan. Jadi dia harus bayarin orang tuanya, terus nanti pas dia punya anak dia bayarin lagi anaknya. Kan beban kayak gitu. Tapi ya orang tua masih banyak yang belum nyadar. Itu satu pertama. Kita harus samain dulu persepsinya buat budget nikah. Terus yang kedua, setelah nikah tinggalnya di mana? Misal masih udah gampang lah, nanti tinggal di rumah mertua, misal kayak gitu. Tiba-tiba nanti mertuanya marah-marah, mertuanya kayak aduh kamu kok bangunnya siang banget. Terus habis itu akhirnya berantem lagi di rumah, aduh aku mau pengen pindah, aku nggak kuat tinggal di rumah ibu kamu, kayak gitu. Kan ada budget lagi, budget rumah. Terus nanti rumahnya misalkan dapetnya, ya kalau di Jakarta kita tahu lah rumah yang terjangkau pasti kan yang daerah-daerahnya masih jauh-jauh. Terus nanti udah rumahnya jauh, dapat rumah, tapi rumahnya jauh. Terus nanti dibilang kita dari sini naik apa? MRT aja nggak nyampe sini, LRT nggak nyampe sini, akhirnya nggak bisa juga. Itu kendaraan. Terus habis itu nanti udah bilang, misalkan nggak pingin punya anak dulu, terus tiba-tiba punya anak, siapa yang tahu kalau misalkan kayak gitu. Terus pas punya anak nanti ada biaya persalinan, biaya anak lahir, biaya susu formula satunya aja, satu kaleng aja dengan ratusan ribu sendiri, popok, biaya sekolah. Pasti sahabat Mirai Aset kan juga udah banyak banget yang aware sama financial lah saat ini, dan terus pasti ngerasa juga sebenarnya nggak dibilang firmongering ya kayak gini, tapi emang fix sih kalau misalkan biaya sekolah anak emang mahal kan. Kayak kalau sekolahnya nggak sesuai, kita nggak bisa fit in. Kita low, terus kita di lingkungan yang lebih tinggi nggak sesuai sama kita dibully. Terus kalau misalkan kita terlalu tinggi di lingkungan yang rendah, nanti juga dibully juga karena tall poppy syndrome. Pernah dengar nggak? Ya kayak kita kan bakalan, kita bisa potentially di-cut sama lingkungan kita, dianggap outcast karena lo nggak bisa fit in sama kita. Beda sendiri nih, bener. Kan, ada lagi?
Ini untuk ininya ya, yang harus dipertimbangkan lagi. Oke. Kalau menurut aku sih itu ya. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan kita pikir kayak gitu tetap kebutuhan sendiri sih. Iya Kadang sih, kayak kita iya udah sih. nggak mampu lagi makan. Kak Reza, ini nggak sih? Kak Reza tahu nggak sih kayak kalau misalkan how many people taking their own life? Maksudnya kalau in ratio 2:3 itu cowok lebih banyak taking their own life daripada perempuan. Karena kan mereka kayak maksudnya traditional husband lah yang harus gue nggak mau tahu lo gimana caranya harus taruh makanan di meja. Betul. Pokoknya harus ngisi makanan. Dan ketika mereka nggak mampu kayak berat. Iya udah. Untung aku dengerin aku udah nikah ya. Iya. Jadi kayak istri-istri juga kadang kan aku tuh nggak kerja gitu. Apalagi kalau misalkan traditional wife yang emang stay at home gitu. Aku kan nggak kerja. Aku emang nggak bisa bantu nih. Kamu coba cari uang gitu. Aku tuh butuh ini, aku butuh itu, aku butuh ini, aku butuh itu. Dan gak semua orang mau ngerti kan. Gak semua ibu-ibu mau kayak ya suami aku punya uang segini dan legowo akan hal itu. Ada bahkan kemarin aku sempat dengar ada kan yang ngomong kayak gini. Kalau misalkan istri punya 1 kali gaji, berarti cowok harus punya 3 kali gaji, misal kayak gitu. Tapi kan suaminya kerja 8 jam ya. Jadi kayak banyak banget yang nggak peduli kamu mau pulang jam berapa terserah, tapi yang penting kamu bawa makanan ke sini. Waduh, berat. Tapi cara ngukur kesiapan finansial buat menikah, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih awalnya, ini dari pengalaman aku ya Kak Reza. Awalnya itu aku cuma mikir minimal kita punya 6 kali dana darurat. Awalnya kan, tapi post covid ternyata banyak banget yang di-cut sampai kayak udah 2 tahun di 2 tahun dia jadi vacant karena kayak di PHK kena layoff, terus habis itu dia nggak bisa cari kerjaan baru. Otomatis kan harus ada, berarti misal taruhlah UMR zaman sekarang 5-6 juta kan. Ya 6 dikali 2 tahun 2 kali 24 ya. Berarti kita harus punya budget segitu paling enggak untuk save gitu. Kayak gini kan bisa dibilang udah ada presiden. Udah pernah ada yang terjadi sebelumnya kalau kasus itu benar-benar terjadi gitu. Pandemi itu ada. Dan berarti kan kita harus punya minimal loss gitu loh. Kalau menurut aku ketika kita udah punya dana darurat gitu dan kita udah sama-sama kayak ngomongin misalkan gaji aku dipotong segini nih, gaji kamu dipotong segini. Kalau kayak ada kredit kah atau masih ada utang yang lain-lain yang harus dipenuhi, kalau misalkan keduanya udah sepakat sih, kalau menurut aku oke sih. Jadi yang penting ya kesiapannya diukur dari pasangannya masing-masing. Betul. Tergantung kesiapannya masing-masing dan cara hidup mereka masing-masing. Itu harus sama-sama diyakinkan ya. Tapi kalau dari Pegadaian sendiri ada nggak sih kayak produk keuangan yang membantu pasangan nih, yang mungkin pengen menikah belum mapan secara finansial? Ada yang bisa dijelasin nggak secara detail? Kalau untuk pasangan-pasangan yang belum menikah, aku saranin pakai tabungan emas sih, atau cicil emas. Kak Reza udah cicil emas belum? Cicil dong. Oh, udah ada. Udah ada. Udah ada. Aku jangan kan, mas aku kan di ini. Iya. Di Mirai. Iya, kalau di Mirai pakai ini bisa lah, pakai apa? Bisa. Reksadana. Kalau misalkan kita kan di Mirai Aset pasti pakai reksadana atau pakai efek atau pakai saham kayak gitu. Betul. Kalau misalkan di Pegadaian itu nabungnya kita kan pakai emas. Kayak misalkan jadi ada skema cicil emas nih. Misal harga emas sekarang 1.400.000. Terus kita nyicil dengan harga sih 1.400.000 itu. Misal kita beli 1 kilo. Kan berarti 1.400.000.000. Misal ya. Beli emas 1 kilo, amin. Beli emas. Iya, misal. Terus kan kita bisa cicil sampai 3 tahun nih. Terus kan tapi harganya tetap sih 1.400.000.000. Misal kita tebus pas tahun ketiga kita udah selesai, udah tapi naik, lebih naik lagi. Kan? Iya, tapi kita kan tetap nebus dengan harga yang itu kan. Jadi kayak sistemnya booking lah. Itu kan enak banget kalau kayak gitu. Jadi pas nanti kita bayar pas di akhir udah balik modal banget. Terus juga ada sistem tabungan emas nih Kak Reza. Kalau misalkan nabung sedikit-sedikit punya uang 50.000, 10.000 bahkan bisa. Nabung emas aja kita tabung lah dikit-dikit. Dan itu bisa digadai juga. Kapan aja dibutuhkan. Kapan aja dibutuhkan bisa digadain lagi. Bisa dicek di aplikasi langsung. Jadi kalau butuh gadai udah sama aja sistemnya sama emas dan harganya ngikutin fluktuasi emas juga. Itu dia sih yang paling penting adalah kita ngomongin soal keputusan finansial yang seperti ini ya. Salah satunya kan adalah investasi kan. Salah satunya tadi bisa dibilang nabung emas atau mungkin punya reksadana atau mungkin buat sahabat Mirai Aset yang masih bingung gimana caranya untuk bisa hidup mapan. Sekarang saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Aset. Sebelum kita lanjut ngobrolnya, kita lihat yang satu ini dulu ya. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan.
Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang. Berikutnya nih, kalau misalnya sekarang lagi pengen mempersiapkan keuangan menjelang pernikahan, tipsnya dari kamu apa? Kalau sebenarnya sih aku masih menyarankan seperti disclaimer ya, ini pendapat personal aku. Oke. Aku pengennya masih mapan dulu. Oke. Aku juga menyarankan untuk mapan dulu aja gitu. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang mikir, kok gue nggak mapan-mapan ya? Ntar gue nggak nikah kalau gue nggak mapan. Nikah. Oke. Kok gue udah kerja terus tapi gue masih belum mapan juga. Oke. Mungkin itu dari ekspektasi sendiri nggak sih? Kalau kamu nggak mapan-mapan, mungkin tingkat kemapanan kamu agak tinggi. Oke. Coba kejar yang kamu bisa kejar aja gitu. Realistis ya kalau ngomongin soal standar ya. Realistis kalau menurut standar. Dan kalau misalkan emang belum cukup, mending ditargetin sih. Kan zaman sekarang udah banyak banget tuh, kayak di Mirai Asset juga bisa. Oke. Bisa kan ya per bulan. Terus kita kayak langsung dari gaji kita kepotong 500.000 untuk langsung ke reksadana. Auto debit bisa. Auto debit bisa. Iya betul. Misalkan 500.000, 100.000 kan kita nggak berasa kalau reksadana. Iya, Tiba-tiba kita nabung di Mirai Asset, masih segini sahamnya, masih baru kita punya 1 lot, besok nambah 2 lot, 3 lot, terus harganya tiba-tiba naik. Iya. Kan kita nggak tahu juga kayak gitu. Jadi ya kalau emang ngerasa standarnya kurang jelas, mungkin indikatornya kita pasin aja. Aku butuh saham 10 lot untuk aku nikah. Ya udah, auto debit aja selama 10 bulan itu. Dan kalau emang belum tercapai ya jangan dulu. Itu kan berarti kan target yang udah diputusin bersama gitu. Jadi ya sekarang aku sih jangan rushing things ya. Santai aja, jangan terpaku sama yang namanya standar yang sebenarnya terlalu tinggi dalam diri kita. Kita juga masih tahu apa pendapatan secara finansial kita mampunya seberapa. Jangan bisa dapetnya cuma 1 tapi pengennya 3 gitu, nggak bisa kan kayak gitu kan? Iya nggak bisa. Misalkan kalau di cewek gitulah, kita bisanya beli catokan-catokan murah, terus kita pengennya Dyson. Kadang kan itu kayak fun buat cewek-cewek zaman sekarang ya. Mungkin itu emang harus agak. Itu dia tuh. Iya, jangan lupa gunakan Mirai Asset. Terus kalau strategi khusus nih dari Pegadaian, mungkin kalau misalnya kamu bisa saranin dikit nih buat teman-teman yang mungkin ingin menikah atau tetap menjaga kestabilan finansial. Aku pengen nyampein ini juga. Kebetulan tuh kemarin OJK baru ada pencanangan program nih, namanya Gerakan Nasional Cerdaskan Keuangan Indonesia. Jadi tuh untuk kita menjalankan kayak ke UMKM atau ibu rumah tangga atau kayak orang yang belum menikah atau untuk siswa bahkan. Jadi OJK tuh mulai bersama lembaga-lembaga keuangan turun ke berbagai wilayah lah untuk kayak menggalakkan program. Kalian tuh harus ngerti finansial ya. Kalian harus ngerti kalian butuhnya apa, kalian mau apa, cara mengejarnya gimana, yang kayak gitu. Jadi kan emang bener-bener harus diajarin nih. Kadang orang juga kayak punya uang, meskipun kayak uang kaget gitu. Misalkan, aku dapat uang nih banyak, terus langsung dihabisin karena nggak tahu cara mengolahnya gimana. Iya, punya uangnya ada, dipakainya nggak tahu gimana caranya. Nah kalau misalkan kayak gitu sih, saran aku ikutin pelatihan-pelatihan kayak gitu. Dan di Pegadaian juga kami banyak banget ngadain literasi keuangan kayak gitu. Jadi di literasi keuangan itu topiknya akan kayak gitu. Kalian mengelola keuangan yang baik itu gimana? Kayak banyak banget sih skema kan, kayak 50 30 20 atau 40 10 10 10 kayak gitu. Pembagiannya kan bisa disesuaikan antar orang, tapi ya itu sih tingkatin dulu kemampuan finansialnya karena kita nggak tahu kapan kita bakal downfall kita kapan, kita nggak tahu kan. Benar. Buat orang-orang yang lagi menyaksikan kita lagi mempersiapkan pernikahannya atau mungkin sekarang sudah di fase pernikahan, ada tipsnya nih atau mungkin dari kamu sendiri nih ngomongin soal nikah dulu atau mapan dulu. Conclusionnya kalau menurut kamu berarti nikah dulu atau mapan dulu? Mapan dulu. Karena lebih banyak nilai positif. Aku boleh cerita kayak gini nggak sih Kak? Boleh. Jadi tuh kalau aku sendiri, ini pengalaman aku sendiri. Kalau setiap aku berusaha ngambil keputusan yang susah, pasti aku ngeluarin Google Sheet dulu nih. Terus aku hitung semuanya. Kira-kira yang lebih positif, yang lebih banyak positifnya yang mana, yang lebih banyak negatifnya yang mana. Aku saranin juga ke orang-orang kayak gitu sih. Kadang tuh pikiran kita kalau kita cuma mikir di kepala itu agak kusut kan. Tapi ketika kita tulis, kita bakal nyadar betapa nonsensnya pikiran kita sendiri. Dan itu tuh sebenarnya cuma overthinking kita aja. Orang yang nyuruh kamu nikah belum tentu berperan banyak di hidup kamu. Orang yang nyuruh kamu cepet-cepet atau orang yang menghambat kamu itu bisa aja
ternyata menguntungkan kehidupan kamu. Kadang kita nggak tahu kan, dan ketika kita nulisin itu kan baru kelihatan tuh angkanya. Jadi ya sekarang aku coba menulislah apapun yang kalian overthinkingkan. Oke. Sahabat-sahabat. Pros and cons-nya. Iya. Finansialnya seperti apa, kenyataannya dan harapannya apa, supaya bisa lebih sadar ya. Iya, lebih sadar, tolong dihitung. Kayak gitu kan kita bisa naruh poin-poin sendiri kan. Oke. Lebih bermanfaat gitu sih. Terakhir ada yang mau disampaikan lagi? Ada 1-2 nasihat mungkin atau 1-2 tips mungkin? Mungkin ini ya. Aku ada pengalaman nih, Kak. Oke. Aku ada pengalaman Kak Reza. Jadi aku pernah sempet diklat konselor gitu. Oke. Jadi kayak belajar untuk ngonselingin orang gimana sih, terus habis itu masalah-masalah orang umumnya apa sih, kayak gitu. Nah, kan waktu kemarin itu sempet ada agak viral ya di media tentang inner child. Oke. Inner child ini orang belum terpenuhi nih. Yeah. Inner child masih gagal nih kayak gitu. Jadi tuh itu sebenarnya ada teorinya sendiri. Jadi ada kayak gitu namanya teori psychosocial development. Oke. Dari Erik Erikson. Nah, ketika kita contoh nih Kak Reza, jadi misalkan childhood, itu tuh di umur 1 tahun kita ada tahapnya. Misal di 1 tahun itu kita tahapnya adalah trust versus mistrust. Oke. Jadi itu kayak orang tua harus nempelin kita terus. Jadi itu ibu nih. Nah, si ibu selama 1 tahun itu dia harus nempelin anaknya terus. Jadi anaknya ada sense of belonging dan dia ada kepercayaan sama orang. Dan itu membangun ke depannya untuk dia bisa punya harapan lah, lebih pede lah atau apa yang kayak gitu-gitu. Dan ketika dalam si 1 tahun ini si anak nggak dipenuhi, misal ibunya kerja karena nggak mampu bareng-bareng sama anaknya. Anaknya kan jadi si trust sama mistrust ini gagal untuk dipenuhi. Dia kan jadi keskip kan ke umur dia 2 tahun. Sedangkan di 2 tahun itu udah fasenya otonomi atau doubt. Itu kayak dia mulai belajar tentang kayak itu namanya apa ya, toiletry gitu. Oke. Jadi kayak diajarin sama keluarga untuk cleaning lah atau apalah. Basic needs-nya gitu ya. Itu di 2 tahun. Nah, tapi kan tetap aja si trust ini gagal nih karena orang tuanya nggak di rumah kan. Terus keskip lagi ke yang ketiga, itu udah mulai inisiatif sama guilt. Terus anaknya itu harusnya dia kayak diajarin kalau misalkan itu belajar explore, belajar kayak art lah atau mainan-mainan yang kayak gitu-gitu. Tapi orang tuanya misalkan nggak punya uang juga nih buat kasih dia mainan. Sedangkan itu kan umur 3 sampai 5 pasti kakak kayak nyadar juga. Itu kan zaman kita preschool, TK. Betul. Anak-anak kan pada kayak belajar. gila-gilanya belajar dan kayak bawa-bawa mainan. Belajar orang tua gambar. Gue beliin ini, ini kayak ini disiapin ini mainan-mainan apa artnya, belajar kayak gitu dan tapi orang tuanya nggak bisa provide itu. Akhirnya itu ke skip setiap tahapnya. Jadi itu ada 8 lah, stage-nya itu ada 8. Nah, ketika skip itu kan bawahnya ada yang kosong ya. Itu kan umumnya jadi nggak bisa keisi. Itu yang bikin si ujung-ujungnya inner child dia nggak fulfilled. Kalau misalkan di sini ada yang nonton F1 juga, kayak misalkan Jos Verstappen itu kan dulu F1 driver nih. Terus ternyata pas dia tua, dia punya anak si Max Verstappen. Terus Max kan dari kecil kayak udah ayo lo harus jadi champion, yang mana sebenarnya itu keinginannya si Jos yang nggak terpenuhi, dipaksain ke anaknya. Itu kan kayak bisa jadi turun-temurun tuh kayak gitu. Itu kan jadi kayak lingkaran setan ya kayak gitu. Makanya tips dari aku sih kalau misalkan kakak-kakak, pasti kan kalau yang udah nonton ini Sahabat Mirai Aset mungkin ya umurnya udah bisa kategori bisa berpikir lah. Mungkin coba kayak let's end the cycle lah untuk kayak gini. Kayak kita penuhin inner child kita juga. Apapun yang kamu pengen kejar aja dulu. Kalau misalkan anak atau keluarga kemungkinan akan menghalangi kamu, ya kejar aja dulu mimpimu, habisin dulu mimpinya semuanya. Dan kalau kita udah settle, go for it. Tips aku sih tips dari aku itu sih. Yang paling penting itu ya settle dulu, nggak ada salahnya. Karena yang pasti akan lebih meringankan keputusan-keputusan kita berikutnya. Dia terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Kita udah dapat banyak banget masukan nih. Mumpung mungkin Sahabat Mirai Aset ada yang kepikiran mungkin nikah dulu atau mapan dulu. Jawabannya silakan dirangkum sendiri. Tapi kalau dari obrolan-obrolannya sih kita tahu arahnya kemana. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu supaya ujung-ujungnya kamu tidak menyekolahkan asetmu dan akhirnya terjebak di sana dan dilelang. Betul. Sama yang paling penting adalah ya investasi gitu ya, dan berpikir ke depannya secara finansial. Dia terima kasih banyak. Makasih banyak Kak Reza. Sama-sama. Itu dia obrolan kita di Bicara Uang kali ini bersama dengan bintang tamu kita, dan sampai ketemu di episode berikutnya di Bicara Uang bersama Reza Al-Kadri. Dadah.